unsur pemerintah begitu ya sahabat Sonora. Dan kali ini untuk edisi kali ini hari Kamis di hari ke-27 di bulan Januari 2022, narasumber kami sore hari ini adalah dari Badan Geologi Indonesia. Betul ya saya penyebutannya Badan Geologi Indonesia. Badan Geologi. Nah, ini kebetulan dengan ahli mitigasinya nih yang hadir sore hari ini. Ahli mitigasi gerakan tanah dari Badan Geologi Indonesia, Bapak Yunarsa Dasatriana. Yunara, punten ya. Punten ya Kang ya. Bapak Yunara Dasatriana. Ini jika mah orang Sunda ya Kang deh. Sunda pisan. Sunda pisannya pituin ya. Pituin, pakidulan. Alhamdulillah. Saya itu orang kidul, orang kampung, saya dari Ciwidey, Kang. Aduh, Ciwidey gitu termasuk daerah ada pergunungan, perbukitan gitu ya, Kang? Ya, ada Gunung Patuha tapi dia Gunung Patuha. Tipenya tipe B ya. Karena kita ada tipe A, tipe B. Oke. Ada tipe-tipenya gunung teh ya? Tipe itu ada. Jadi yang paling dekat Tangkuban Tangkuban Perahu itu oke, siap sahabat Sonora ya. Iya sahabat Sonora. Kita langsung ke topik ini ya. Aduh, karena kepancing juga nih saya tadi saya panggilnya Kang Triana, Kang Dasa atau Kang Yunara? Kang Yun aja, Kang Yun. Nah, ya akrabnya. Gimana Kang? Kita dari Gunung Api dulu ya, ya. Kang Hakim ya. Iya. Jadi saya perkenalan dulu deh. Betul. Badan Geologi itu apa? Iya. Nah, supaya lebih enak lah ya. Badan Geologi itu merupakan unit eselon 1 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani tentang kegeologiannya. Ya. Baik itu sumber daya mineral dan lain. Tetapi salah satu di antaranya adalah mitigasi bencana geologi. Nah, itulah kami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Kantornya dekat, tetanggaan sinilah di depan Museum Geologi nih, mungkin. Museum Geologi. Betul. Sahabat Sonora temu Museum Geologi. Sebenarnya apa tugas kami di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu? Tentu saja tugas kami adalah yang pertama itu, ini sesuai dengan Permen ASDM nomor 15 tahun 2021. Masih baru nih permennya. Masih baru ya, Melaksanakan penyelidikan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Nah, itu. Apa aja yang kami lakukan? Kami lakukan itu aktivitas mulai dari pra bencana, saat bencana, sampai pasca bencana. Itu kan. Pra bencana apa yang kami lakukan? Kami menyiapkan data dasar bahaya geologi. Jadi kami menghasilkan peta. Untuk gunung api kami ada peta kawasan rawan bencana gunung api. Untuk gempa bumi dan tsunami kita punya peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan KRB tsunami. Untuk gerakan tanah, mungkin lebih familiar longsor ya. Sebenarnya longsor itu cuma salah satu jenis atau tipe dari gerakan tanah. Oh iya. Ada lagi selain longsor itu? Ada 6 ya sebenarnya. Itu nggak usah lah ya. itu terlalu panjang itu ya. Panjang itu. Panjang lagi. Next. Nah, jadi sahabat Sonora, untuk gerakan tanah kami menyusun atau menghasilkan peta zona kerentanan gerakan tanah. Penyiapan data, kemudian kita identifikasi potensi bahayanya, kemudian kita petakan bahayanya seperti apa. Ini di pra bencana. Kemudian setelah itu masih di pra bencana kita juga melakukan pemantauan dan peringatan dini. Nah, pemantauan ini kami lakukan untuk gunung api dan gerakan tanah. Katakan misalnya gunung api yang di Tangkuban Perahu nih. Sahabat Sonora nggak perlu khawatir. Karena Tangkuban Perahu itu memang salah satu gunung tipe A. Saya bilang tadi ada tipe ada tipe B tipe A di Indonesia. Itu termasuk dari 69 gunung api yang kami amati di seluruh Indonesia, Kang. Nah, 69 gunung api, kami memiliki 74 pos pengamatan gunung api. Di antaranya Tangkuban Perahu. Nah, jadi pengamatan dilakukan 24 jam setiap hari. Kami menempatkan namanya pengamat gunung api di sana. Di sana ada instrumen, ada CCTV, ada seismik, dan itu datanya update terkirim ke
kantor kami yang di Diponegoro ini. Baik, jadi ada sebuah alat di sana, beberapa alat ya, barangkali untuk tadi pemantauan seismik dan segala macamnya itu. Nah itu CCTV-nya malah live terus di kantor kami ada. Real time itu ya, langsung. Mungkin kami nanti misalnya Sonora atau Raka yang mau berkunjung ke kantor kami untuk lihat-lihat seperti apa monitoring kami itu, silakan datang gitu. Itu kemudian makanya kalau kita kembali ke gunung api ya. Dari 100 Kang Yun, tadi Tangkuban Perahu tipe A gunung berapi. Itu artinya apa tipe A itu? Jadi tipe A itu adalah gunung api aktif di Indonesia yang ada sejarah letusan sejak tahun 1600. Jadi 400 tahun yang lalu. 1600-an lah ya. 1600 itu tipe A. Tipe B sebelum tahun itu gitu. Nah, kemudian Tangkuban Perahu kan seperti kita ketahui kan beberapa tahun lalu ada letusan juga karena memang aktif, makanya dia sempat batuk juga itu. Jujur aja tadi ada pendengar yang ada hariwang begitu. Ada kekhawatiran itu gitu, karena termasuk yang tadi dikatakan aktif juga, tapi sebaiknya juga masyarakat tidak perlu panik juga gitu ya, Kang Yun ya. Ya, karena gini, kenapa nggak usah panik? Seperti kita lanjutkan tadi kan, saya sampaikan tadi, karena kita melakukan pemantauan panjang hari ya. Nah, kemudian dari 69 gunung yang kami amati tadi itu kan, itu kan ada levelnya nih. Ada level 1 normal, 2 waspada, 3 siaga, dan 4 awas. Saat ini kita nggak ada gunung yang levelnya awas nih, tapi ada 4 gunung api dengan level siaga: Sinabung, Merapi di Sumatera Barat, Merapi di Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Kemudian Semeru yang kemarin baru krisis itu naik siaga juga, kemudian di Lewotolok di NTT sana. Kemudian level 2 waspadanya ada 18 gunung. Ini kalau disebut-sebut ternyata nggak ada Tangkuban Perahu juga di waspada. Nggak ada. Berarti dia masuk di level 1 normal. Artinya apa? Dia aktif, tetapi saat ini dia aktif normal gitu. Tidak ada gejala-gejala peningkatan aktivitas seismik, aktivitas kegempaan dan lain-lain. Apalagi sampai getaran yang merusak gitu ya. Itu kalau ada peningkatan itu, pos kami mencatatkan. Nah, dari pos langsung dilaporkan ke kami ke kantor di sini ya, di Jalan Diponegoro. Nah, ketika ada peningkatan lain-lain itu selalu kami informasikan, Pak. Baik itu ini kan teman-teman di pos itu banyak punya komunitas juga nih dengan penduduk sekitar. Info-info yang update info itu selalu kami sampaikan. Jadi info apapun yang ada itu akan tersampaikan, sehingga saat ini sahabat Sonora tidak menerima informasi Tangkuban Perahu seperti apa. Ya memang karena kondisi normal. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa informasi yang harus diambil itu adalah dari kami Badan Geologi, karena memang kami yang melakukan pemantauan itu. Dan yang memang berwenang untuk mengeluarkan informasi itu. Jadi apalagi terkait dengan bencana alam, apapun itu bencananya, begitu ya Kang Yun ya. Masyarakat tidak asal merishare sebelum infonya valid. Gitu ya, dari Badan Geologi tentu misalnya, atau dari mungkin badan lain juga yang juga punya kompetensi yang berhak. Jadi jangan asal share, karena beberapa waktu lalu banyak hoax juga beredar, ternyata itu ada video bencana alam yang terjadi entah 90-an kapan gitu ya, tapi diupload sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi untuk menciptakan keresahan dan seterusnya gitu ya. Untuk informasi tambahan nih, teman-teman sahabat Sonora biar lebih tenang, itu bisa download aplikasi kami nih, namanya aplikasi Magma Indonesia. Magma Indonesia. Betul. Nah, itu berisi informasi yang ini ya untuk semua matra bencana. Bisa download di Android ya, ataupun di Android ya, bisa download di Android itu. Play Store ya. Itu bisa menginfokan posisi kita di mana. Kemudian di situ kan ada peta KRB-nya juga. Ketika masuk kita di aplikasi tersebut, posisi kita di mana, kemudian jarak kita terhadap kawasan rawan bencana seperti apa itu bisa kelihatan, terpetakan di situ ya. Dan itu ada peta-peta aliran awan panas, lahar dan lain-lain, itu bisa ketahuan. Jadi kita apakah ada di kawasan yang rawan, kawasan rawan 1, 2, 3 itu seperti apa gitu. Itu Magma Indonesia bisa. Magma Indonesia.
Itu untuk kawasan yang rawan terkait dengan geologi ya barangkali ya. Ya. Terkait untuk yang magma Indonesia ini ya. Magma ini untuk kebencanaan geologi ya. Kebencanaan Mulai geologi. dari gunung api, gempa bumi, tsunami sama gerakan tanah. Gerakan tanah. Jadi 4 itu ya. Jadi gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah, atau masyarakat familiar menyebutnya longsor itu tadi ya. Gerakan tanah. Walaupun tadi di breakdown lagi mungkin banyak gitu sebetulnya ya. Ada tipe-tipenya, tapi yang jelas itu longsor gitu ya. Yang lebih familiar lah gitu. Oke. Kang Yun, punten ini saya langsung saja ke interaksi ya. Barangkali ada beberapa di antaranya yang sudah masuk di WhatsApp 811 190 1827. Dari Bu Ira, Pak, kondisi Bandung mengenai kebencanaan ini seperti apa? Gempa dan gunung berapi. Nuhun Pak, yang pasti gempa dan gunung berapi. Oh ya, ini ke ulang gitu ini kalimatnya. Oke, kebencanaan Kota Bandung, kondisi Bandung. Mungkin bisa nangkep Kang Yun pertanyaannya. Bisa. Nah silakan langsung saja. Jangan yang tadi yang kita obrolin Tangkuban Perahu. Memang salah satunya ini yang Tangkuban Perahu itu udah terjawab tuh tadi ya. Jadi kondisi Kota Bandung ya terdekat itu memang di Tangkuban. Tetapi ya kami sepanjang hari ya 24 jam 7 hari kami lakukan pemantauan. Jadi ada informasi apapun tentang peningkatan status dari gunung api itu sudah kami pantau. Di masyarakat harus tetap ya mengikuti apa yang diinformasikan dari kami Badan Geologi. Kemudian untuk kegempaan kami pun memiliki namanya mengeluarkan namanya peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Itu kawasan rawan bencana gempa bumi itu kita bisa tahu dengan melihat peta itu kita berada di kawasan rawan, kan ada yang rendah, menengah, tinggi ya. Betul. Kita ada di mana? Nah, itu kan ada definisinya, bisa dilihat seperti apa. Nah, yang terutama adalah menghadapi gempa bumi, karena gempa bumi ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Sampai saat ini belum ada yang tahu, belum ada yang bisa menentukan gempa bumi akan terjadi di mana, kapan, tepat waktunya, itu belum ada teknologi apapun yang bisa membaca hal itu. Tetapi yang bisa kami tangkap adalah dari sejarah, kan, karena kalau gempa bumi itu memiliki keberulangan ya. Nah, jadi dari sejarah itu di sini pernah terjadi, ini belum pernah. Nah, maksudnya nanti ketika ada seismic gap ya, jadi ada celah atau rentang waktu lama tidak terjadi gempa bumi. Nah, berarti di situ belum ada rilis energi namanya. Itu potensinya akan terjadi seperti apa berpotensi terjadi gempa bumi gitu. Tetapi apapun yang terjadi, karena negara kita berada di pertemuan 3 lempeng aktif dunia ya. Banyaknya gunung api, potensi gempa bumi, potensi longsor, karena memang Indonesia berada di tatanan geologi seperti itu. Ada yang menyebut ring of fire. Betul, seperti itu. Maksudnya gimana sih? Itu enggak, itu lebih ke teknis lah. Mungkin ini biar bahasa yang lebih paham aja ya. Itu artinya istilah idiom bahasa Inggris. Fire di sini mungkin tadi gunung berapi maksudnya gitu ya. Rangkaian gunung-gunung api itu. Nah, kemudian tadi itu yang penting kita kewaspadaan ya. Kewaspadaan itu pasti terjadi. Yang pertama adalah jangan panik ketika terjadi. Kemudian ketika di kantor, katakan misalnya kita di kantor Sonora nih. Ya, betul. Baru aja kemarin kan, yang itu kemarin di Banten. Yang Banten pusat gempanya. Nah, yang penting kita tenang, jangan panik. Kemudian ikuti misalnya alur evakuasi seperti apa. Atau misalnya ketika memang di ruangan sudah tidak bisa menghindar, kita bisa melakukan tindakan pengamanan diri, katakan berlindung di bawah meja, kemudian yang ini ya. Tetapi yang penting panik, kita coba ke titik kumpul di situ. Setelah aman dari gempa, kita jangan terpancing oleh hoax. Nah, berita-berita tidak jelas yang mengatakan ini akan terjadi gempa yang lebih besar gitu. Betul. Itu yang harus kita waspadai dan kita hindari, karena apapun yang terjadi, gempa susulan pasti ada. Tetapi yang lebih besar belum apakah dia akan lebih besar atau lebih kecil ya. Yang penting kita tetap waspada itu. Seperti itu. Karena ketika ada hoax itu malah yang timbul adalah kepanikan kan. Itu yang bisa. Yang berpotensi menimbulkan kecelakaan tuh justru karena gara-gara paniknya, bukan karena bencana alam. Tapi karena panik, kemudian pakai motor atau pakai mobil kendaraan ngebut, motornya tabrakan gitu kan. Betul. Padahal si kebencananya sendiri
justru kalau dari misalnya dari BNPB terus ada koordinasi gitu kan diarahkan ya, masyarakat diarahkan kemana gitu ya, Nah, supaya tadi nggak panik. Untuk informasi awal sih kita ya itu tadi punya peta kawasan rawan bencana gempa bumi, jadi kita bisa mengetahui posisi kita di mana. Kemudian yang pertama adalah kewaspadaan, dan tentu saja ya memang ini sih tugas kami juga ya. Ya seperti ini saya bersyukur nih. Terima kasih nih ke Sonora yang sudah sama-sama mengundang kami, jadi menjadi semacam ajang juga untuk kita secara tidak langsung share pengetahuan sebagai apa ya, edukasi lah. Apa betul. yang kondisi kita dari kebencanaan seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Yang jelas ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah yang berwenang di dalam menangani kebencanaan, misalnya katakan BPBD, BNPB, betul, bahkan mungkin dari Basarnas ya gitu ya, segala macam ya, Badan Geologi. Karena tentu sudah ada SOP mereka ya, termasuk Badan Geologi. Ketika bencana terjadi, SOP-nya apa yang dilakukan tahapannya supaya mengarahkan masyarakat dan seterusnya. Oke, Kang, pernah kita mendengar patahan Lembang dan itu dengar begitu ini ya, ada informasi ini patahan Lembang yang punya potensi bla 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 gitu ya. Nanti bisa jelasin tentang itu ya Kang ya. Barangkali ini masuk pertanyaan di SMS nih soalnya. Tapi jawabnya setelah pas break yang berikut ini ya. Siap. Patahan Lembang itu teh kumaha katanya bakal ada apalah gitu, tanahnya amblas, ada segala macam, gunung meletus. Itu di masyarakatnya memang begitu Kang ya. Jadi macam-macam gitu kan. Iya sih, karena memang seperti itu tugas kita lah untuk edukasi. Kita bisa aja mungkin Kang Yun suatu saat misalnya Kang Yun kita bisa live IG atau saya telepon misalnya, Kang kita ngobrol 15 menit aja lah seputar ini informasi, misalnya aja bisa nggak Kang ya, misalnya kayak kemarin misalnya gempa nih, Kang Yun ada waktu nggak nyalse nggak kita ngobrol sedikit misalnya kalau kayak gitu, atau nanti kalau misalnya seperti itu boleh, ada kejadian gempa boleh kontak saya dulu, tapi nanti pasti akan saya arahkan lebih ke karena kan kita punya 4 matra ya, setiap matra ada ahli-ahlinya. Misalkan sebenarnya kekhususan saya di gerakan tanah. Tetapi kan kalau geologi itu universal ya, kita secara keilmuan harus paham juga lah masalah. Nanti akan saya arahkan kalau gunung api ke siapa, kalau gerakan tanah ke siapa, kalau gempa bumi ke siapa. Karena basicnya saya gerakan tanah, tapi sekarang saya lagi ditempatkan di manajemen. Iya. Jadi sekarang jadi sebagai kepala bagian umum ya di PPMBG ini. Baru November kemarin. Oh gitu. Nah itu mah mau nggak mau ya ada rotasi. Oke Kang, kita lanjut lagi. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Ini walaupun waktu yang terbatas, tapi semoga informasi yang bisa tersampaikan khususnya dari Badan Geologi Indonesia bisa dimaknai atau dipahami juga oleh sahabat Sonora ya, terkait dengan kewaspadaan, lebih ke situ lah barangkali Kang ya. Kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam ya, khususnya yang berkaitan dengan Badan Geologi tadi, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, kemudian gunung api. Oke, ini menjawab yang pernah masuk di SMS nih Kang. Patahan Lembang itu maksudnya gimana? Disebut-sebut katanya akan terjadi tanah amblas yang luar biasa, ada gunung berapi di mana-mana gitu, patahan Lembang itu, atau kumaha ini? Nah ini langsung ke Kang Yun nih, karena kalau Kang Yun ahli mitigasi gerakan tanah lebih spesifiknya itu ya kan. Oke, tapi mungkin tentang patahan Lembang silakan Kang Yun. Benar bahwa patahan Lembang itu merupakan salah satu patahan aktif di Indonesia ya. Nah tetapi kan kalau akan terjadi itu kan nggak tahu ya, karena kita sampai saat ini belum ada teknologi untuk kapan terjadi pun kita belum tahu. Tetapi yang jelas di situ potensi ada, karena memang termasuk salah satu patahan aktif di Indonesia. Itu membentang dari mana ke mana patahan Lembang itu? Itu dari ya utara Bandung ini ya sampai ke Padalarang itu masih termasuk kawasannya itu. Gunung Tangguh Kapu itu? Ya, nah sekitaran situ ya. Nah, tetapi yang jelas bahwa saat ini ya kita bolehlah berinilah bahwa kami saat ini untuk patahan aktif itu kami sudah melakukan pemantauannya juga Kang. Gitu. Nah ini sahabat-sahabat Sonora nih. Ketika ada perkembangan aktivitas dari patahan aktif, ya itu nanti akan kami informasikan juga, karena kita sudah melakukan pemantauan ya, pemasangan seismik juga. Nah dan alhamdulillahnya, ini kan program baru di kami ya, di mitigasi gempa bumi dan tsunami itu
pemasangan atau instalasi pemantauan sesar aktif ini baru dilakukan di 2 lokasi kan. Patahan aktif opak di Yogyakarta, dan patahan aktif Lembang di Jawa Barat. Bersyukur jadi ketika nanti ada perkembangan lain-lain, kami udah punya informasi untuk disampaikan ke masyarakat. Betul. Sehingga antisipasinya seperti apa lebih cepat. Lebih cepat. Nah, cuman ya itu tadi satu itu sih intinya, bahwa kita tidak apa ya, jangan termakan isu-isu yang tidak itu yang penting. Karena kalau para peneliti, para ahli kan mereka melakukan kajian, melakukan pemodelan itu kan dengan asumsi atau dengan skenario tertentu. Nah, itu kan jelas kan kalau para ahli, para peneliti kalau terjadi misalnya magnitud sekian ini akan seperti apa, itu karena memang mereka berdasarkan hasil pemodel. Tapi ketika yang menyampaikan wah ini bakal terjadi ini kan kita nggak tahu ya. Karena sampai saat ini kapan akan terjadi seperti apa, besarnya seperti apapun belum bisa di ini ya. Ini mesti underline garis bawah kuat ini ya. Jadi sampai sekarang ini dan saya mungkin sampai kapanpun belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan waktu pasti terjadinya gempa, kekuatannya berapa, begitu ya. Itu belum ada alat. Kecuali teknologi yang sekarang ini sudah ada adalah ketika bencana terjadi itu langsung terpantau kekuatan segala macamnya. Dan itulah yang informasi yang paling berharga untuk segera disebarkan oleh Badan Geologi. Nah itu terus informasi lagi nih buat sahabat Sonora bahwa untuk gempa bumi ini kan sebenarnya yang untuk mendeteksi dengan peralatannya itu adalah ada di BMKG ini kan. BMKG selalu lebih untuk menyampaikan informasi gempa ya, karena mereka memang secara instrumen lebih banyak dan memang kewenangannya ada di sana. Tetapi kami di gempa bumi ini Badan Geologi itu lebih penekanannya ke analisis geologinya kan. Nah makanya kan dari analisis geologi bahwa benar patahan Lembang itu ada. Dari mana ya, dari pemetaan kami yang kami lakukan, kemudian dari indikasi lapangannya itu, karena secara keilmuan geologi kan ketahui nih indikasinya apa gitu ketika itu dikatakan sesar aktif. Apa sih contohnya gitu. Tapi kan bahasanya itu terlalu teknis ya untuk disampaikan. Tapi yang jelas memang dari kajian-kajian lapangan memang ada dan seperti itu kondisinya. Nah tapi kami analisis geologi, kemudian untuk tahap lanjutnya kami pun untuk memantau gitu untuk sesar aktif ini. Meskipun BMKG sudah melakukan pemantauan dengan peralatan yang sangat banyak, tapi kami pun untuk sesar ini kami coba lakukan juga pemantauannya untuk sesar aktif. Itu ya, sesar aktif ya, terutama tadi patahan Lembang jadi pertanyaan. Jadi tidak perlu jadi khawatir berlebihan, apalagi panik begitu ya. Ketika memang diulas. Nah ini kadang-kadang ada yang mengulas tentang patahan Lembang, judul beritanya kan jadi kadang-kadang bikin sensasi lah gitu ya maksudnya, supaya memang itu haknya redaksional dari ini ya yang bersangkutan media untuk membuat judul berita yang sensasinya ada gitu ya, menarik perhatian untuk dibaca. Padahal informasinya bisa jadi itu adalah informasi yang berharga untuk masyarakat diketahui tentang tadi ya. Jadi intinya jangan panik dan segala macamnya. Ini kan masih muncul pertanyaan dari Lana di Kopo. Status terakhir Gunung Tangkuban Parahu kumaha Pak? Ini kan tadi sudah sempat saya ulas ya. Juga ya. Tadi kan ada level-level 1, 2, 3 itu normal. Mulai dari normal ya sampai ke awas itu kan sudah disampaikan. Nah ini saya baca aja deh. Nah silakan. Lebih lengkap. Berarti ini yang terhimpun data dari kapan nih kan? Ini data ini kan Tangkuban Parahu termasuk tipe A ya. Jadi dia ada sejarah letusan sejak tahun 1600 lalu ya. Nah itu. Nah jadi ini dari data yang kami himpun bahwa sampai saat ini level awas 0 tuh 4 itu nggak ada sekarang, tetapi ada yang di level 3. Nah kemudian level 3 siaga ada 4 gunung sudah disampaikan. Kemudian level 2 waspada itu ada 18 gunung api. Nah tetapi tidak termasuk Tangkuban Parahu. Saat ini kan Tangkuban Parahu dalam kondisi normal ya, normal itu artinya apa? Dia aktif. Ada getaran-getaran juga gitu ya. Dia aktif, tetapi dia tidak menunjukkan peningkatan aktivitas. Dia statusnya gunung aktif. Tetapi dia tidak menunjukkan peningkatan aktivitas. Baik itu kegempaan ataupun deformasi tubuhnya ngegendut gitu. Seperti itulah kalau deformasi, kemudian dari kimia gasnya juga tidak ada perubahan. Nah itu makanya itu
statusnya normal ya. Nah, ketika ada peningkatan dari parameter-parameter itu, itu kami rekam, kami pantau terus. Nah, makanya ketika ada peningkatan tentu akan kami informasikan seperti apa gitu. Baik ke pemerintah daerah yang berwenang menangani kebencanaan, kami infokan untuk diwaspadai gitu. Nah, karena kami kan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, pemerintah daerah berdasarkan informasi dari kami menyampaikan ke masyarakat nih. Ini dari Badan Geologi ada info kenaikan status, masyarakat memang waspada seperti itu. Karena ketika ada peningkatan status, kita keluarkan surat peningkatan statusnya, kita sampaikan ke pemerintah daerah, ke BNPB juga. Kemudian nanti ada press release juga atau bahkan mungkin konferensi pers untuk menyampaikan informasi-informasi. Ketika dirasa memang urgent ya harus disampaikan. Karena kan untuk keselamatan masyarakat harus segera disampaikan. Ya, SOP-nya kurang lebih seperti itu. Itu untuk ini ya status gunung tapi secara umum nih Kang, kalau soal kebencanaan saya banyak sekali pertanyaan. Secara umum Jawa Barat saja, kawasan yang termasuk tadi rawan potensi gunung berapinya aktif dan gempa bumi itu di daerah mana saja Kang? Jawa Barat. Kalau untuk gempa bumi yang itu kan luas ya. Bisa dilihat di peta KRB saya bilang tadi itu ya. Itu ya. Tetapi yang jelas sih daerah-daerah patahan aktif itu kan misalnya yang ada di daerah, ada beberapa kan ada Baribis yang di timur sana ya, kemudian ada patahan Lembang juga seperti itulah, kemudian ada Cimandiri juga. Nah, itu kan namanya patahan-patahan aktif ya seperti itu. Belum lagi nanti kalau yang di selatan kan ada yang dari zona subduksi istilahnya betul. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gunung api kita kan di Jawa Barat ada beberapa gunung ya. Katakan misalnya yang di sana itu kan ada Gunung Salak, Gunung Gede, kemudian di sini ada Tangkuban Perahu, ada Galunggung, Papandayan, Guntur, terus Ciremai. Nah, sekitar-sekitar itu memang gunung apinya aktif. Tetapi sekali lagi kami informasikan bahwa aktivitas gunung-gunung tersebut itu kami pantau selama 24 jam setiap hari. Nah, ketika ada peningkatan itu akan segera kami informasikan untuk kewaspadaan awal ya. Itu. Apalagi kan yang Tangkuban Perahu ini kan daerah wisata ya. Itu dia betul. Batuk dikit kemarin udah langsung ditutup kan. Tahun berapa itu saya lupa ya. Oke. Aduh, waktu yang sangat terbatas nih Kang Yun. Tapi saya satu lagi deh Kang. Satuan getaran itu kan magnitudo atau skala Richter? Kalau sekarang magnitudo ya yang magnitudo yang digunakan ya. Tapi ininya intinya sama saja atau berbeda ya satuan angka? Itu pembeda satuan aja ya. Pembeda saja. Besarannya sih kan seperti yang kemarin kan 6,6 M ya yang ya, betul. Magnitudo 6,6 gitu kan seperti itu untuk satuan. Karena kalau sebenarnya yang efek yang dirasakan di masyarakat itu sebenarnya satuannya tuh MMI ada namanya Mercalli itu ya. Itu dari getarannya seperti apa itu ada 1 sampai lampu gantung goyang itu masuk MMI berapa itu untuk yang dampak getaran yang kita rasakan seperti itu. Tapi yang jelas sih gini, saya yang ingin sampaikan nih, boleh ya satu. Yang Magma Indonesia tadi itu yang bisa di-download di di Android Play Store itu bisa informasi yang lengkap. Itu merupakan salah satu media kami dalam diseminasi informasi tentang kebencanaan geologi ya. Sahabat Sonora pengen tahu ya silakan lah ke situ gitu. Ataupun di media sosial kami Twitter atau IG atau Facebook. Bahkan kami pun punya ini ya PVMBG TV itu bisa di inilah. Kalau ada lapor bencana silakan ikut. Nah, itu yang Magma Indonesia itu ada kita program GeoShare sebagai inovasi kolaborasi nih. Masyarakat bisa berperan aktif menginfokan bencana melalui fitur lapor bencana itu seperti itu. Oke. Dan ini satu lagi Kang, yang magnitudo berapa yang merusak dan perlu diwaspadai? Nah, kalau itu sih ya, itu kan sebenarnya magnitudo itu tidak bisa menjadi patokannya karena tergantung dari sumber gempanya, kedalaman, terus jarak dari sumber gempa, kemudian nah ini yang kajian geologinya tadi itu. Batuannya itu seperti apa? Ketika dia batuannya belum padu ya, dia itu akan mempunyai efek percepatan. Nah itu percepatan itu yang bisa menyebabkan guncangan akan lebih terasa gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Kalau kan misalnya besar tapi jauh misalnya di laut kemudian di kedalamannya dalam itu belum bisa betul, walaupun kekuatannya magnitudo 7 misalnya.
atau 6 gitu ya. Ya. Oh, oke. Jarak ya itu berpengaruh ya. Jarak dan kedalaman ya. Dan Kemudian kedalaman. kondisi geologinya juga. Hmm. Kondisi batuan penyusunnya itu sekitarnya seperti apa. Oke. Kang Yun, ini sayang sekali waktu yang Oke. sempit, tapi mudah-mudahan next time lain waktu Kang Yun jangan waktu sogi nyimpang lagi di sini ya. Kita campur-campur bahasa Inggris, Indonesia, Sunda nggak apa-apa ya Kang? Apa, orang Sunda, orang Bandung lah. Budayakan Sunda lah. Sunda itu. Sadi atau kalau bukan yang ngomong mulai kita atau ya Kang ya. Iya. Gitu. Kang Yun hatur nuhun. Yang pasti semoga nanti next time lain waktu ada waktu lagi kita berbagi lagi ya. Terima kasih sahabat Sonora, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.